Ya, hari ini kita akan mengupas tuntas rotary evaporator RE100 Pro lengkap dengan chiller sama vacuum pump. Jadi hari ini kita akan full dari unboxing, installing sampai operating. Kita unboxing dulu. Ini paket utama rotary. Jadi apa yang kita dapat di sini? Pertama ini adalah glassware. Ini ada glassware-nya, kita amanin dulu di sini. Kemudian di sini ada heating bath di sebelah sini. Kemudian ini adalah unit utamanya. Ini saya buka di sini aja unit utamanya. Ini kita lihat apa yang ada di dalam box unit utama ini. Pengamannya cukup sip ya. Jadi untuk transportasi jarak jauh aman. Kemudian di sini ada small package, di sini ada packing list, kemudian ada tools ini, wrench, kemudian ini pengikat, kita amanin sini. Ini kabel power, kemudian ini holder untuk kondenser. Oke, kita buka rotarinya. Ini saya mesti agak berat nih. Oke, hati-hati kalau ngangkat karena lumayan berat. Lumayan berat, kira-kira 15 kiloan. Kita buka plastiknya. Sebagai informasi, untuk set full kita butuh 3 colokan listrik ya. Usahakan untuk sendiri-sendiri, jadi bukan satu terminal biar lebih aman. Oke, pertama kita ambil di belakang sini ada transportation lock ini ya. Oke, kita copot, agak ditahan karena dia begitu lepas dia akan naik. Nah, oke, dia naik otomatis. Kemudian ini jangan dikemana-manain karena ini akan dipakai buat ngerakit holder. Jadi tempatnya di mana? Dia ada di sini. Jadi tempatnya di sini. Ya, dan boot holder. Oke, kalau udah begini, sekarang kita set ininya. Oke, ini masih vertikal, kita bikin oktagon biar ini tegak lurus. Caranya gimana? Ini kendorin. Kalau udah enteng, ini diputar gini aja, ya, sampai ini tegak lurus ya. Pastikan ini tegak lurus karena nanti kalau dia miring kanan atau kiri, dan nanti kondensernya juga akan miring kanan kiri. Oke, kalau udah yakin tegak lurus, kita baru kencangin. Oke, pastikan kenceng. Oke, biar dia agak goyang-goyang. Sip. Langkah selanjutnya adalah kita akan memasang wiring atau kabel power sama kabel heating bath ya. Kabel power colokannya ada di sebelah belakang. Oke, kabel power ada seperti ini ya, 3 lubang. Kemudian kita colok sini. Set.
Nah, pastikan plug ya. Di samping ini adalah fuse. Jadi misalnya someday ya tiba-tiba mati blackout di sini, yang perlu dicek pertama adalah fuse-nya ini. Sini, tinggal congkel gitu aja. Oke, kita unboxing heating bath. Oke. Ya, ini heating bathnya seperti ini. Sudah teflon ya teman-teman ya. Ini jadi nggak takut karatan atau nah, paling baru nih, teflon. Oke, ini konektornya 5 pin. Ini ada colokan yang paling pinggirnya. Tinggal pasin di sini aja. Nah, di sini ada colokan yang bawah ini. Ini colokannya taruh bawah begini, set, tekan, terus dikencengin. Pastikan kenceng ya, karena kalau nggak kenceng ini bahaya. Bahayanya apa? Kalau konektornya nggak bagus, dia akan connect nggak akhirnya dia panas. Jadi ini paket glassware-nya ada 3 gelas utama, condenser, boiling flash, sama receiving flash. Ini yang standar yang 1000 mili. Ini bisa di-upgrade sampai ke 2000 mili. Kemudian ini ada refilling pipe, satu paket dengan ini. Kemudian ini lock buat receiving flash. Kemudian ini buat tubing. Kemudian ini blocking plug. Hati-hati ya teman-teman, jangan sampai jatuh, ini kecil banget. Oke, pertama kita akan install kondenser. Oke, kondensernya juga ada pengamannya teman-teman. Diamankan jadi biar, karena ini double spiral dalamnya, makanya dia dikasih penyeka dengan kabel di sini. Oke, jadi kita copot aja biar kalau kena getaran dia aman. Kita mau install kondenser. Ini ada locknya. Oke, kemudian ini ada springnya. Springnya itu dimasukin ke sini, ya. Nah, di dalam situ, kemudian baru kita pasang sini. Oke. Oke, ini pelan-pelan aja, pelan-pelan sampai mandek, sampai berhenti ya. Oke, kemudian kita buka tool ini. Oke, sini ada toolnya ini, cari lubang, kemudian masukin, tinggal kencengin pelan-pelan. Oke, sampai ditahan kondensernya. Oke, pastikan ini sudah aman. Oke, kemudian kita buka tali ini, pengikatnya ada velcro. Oke, kita masukin kita masukin ke sini teman-teman ya. Ini ada lubang, masukin sini. Dan masukin sini. Ini kondenser sudah aman. Oke, sementara penginstalan glassware kita hold dulu. Untuk penginstalan receiving flash sama boiling flash sama plug di sini nanti setelah penginstalan chiller sama vacuum pump. Cooling sirkulatornya nanti refill airnya dari atas ini. Ya, kapasitas 5 liter.
Oke, di sini ada leveling, ada minimal sama maksimal. Jadi tolong dikontrol sekalipun persentase pengurangan sangat sedikit, tapi tetap harus dikontrol, jangan sampai di bawah minimal. Oke, kemudian penginstalannya gimana? Ini ada selangnya. Kemudian kita lepas dulu yang di sini. Untuk chiller itu ada dua ya, ini ya, satu ini sama yang di bawah. Oke, ini chiller. Inletnya yang di bawah, outletnya yang di atas. Jadi sirkulasinya naik, bukan turun. Kenapa? Ketika mati listrik ini tetap menyimpan air. Jadi kalau turun, kalau mati listrik ini tahunya kosong. Oke, selanjutnya pakai ini, kita langsung colokin aja ya, inletnya, outletnya. Jadi outletnya sini itu masuk inletnya sana, kemudian outletnya sana masuk inlet sini. Jadi yang kiri ini dapat atas, kemudian yang outlet ini dapat bawah. Oke. Ini buat ngedrain sih sebenarnya. Jadi bisa diturunkan bos, enggak. Misalnya mau diganti airnya misalnya berapa bulan udah perlu diganti, diturunkan, dicopot ini otomatis ngedrain. Kemudian di atas drain ini ada overflow. Jadi misalnya overflow itu misalnya dari sini tadi yang level itu dia terlalu tinggi, dia akan kebuang otomatis di sini. Ini ada di glassware, tempat glassware tadi. Ya, kemudian ini caranya seperti apa? Ini dimasukin ke dalamnya ini masukin sini ya. Oke, terus baru kita tekan ke dalam selang. Oke, gampang saja. Satu lagi, masukin. Oke, sekarang kita geser seperti saya bilang tadi, inletnya sini dari outletnya sana. Berarti ini dapat yang atas. Oke, ini madep ke bawah gini teman-teman ya. Ya jangan miring sana atau miring sini, kita posisikan madep ke bawah, ini lebih aman. Dan pastikan kenceng biar airnya nggak netes di sini. Nah, kemudian yang satunya lagi outletnya sini masuk ke inlet bawah. Boleh kalau misalnya ada kabel tis, kan ada kabel tis itu ya, boleh dirapiin pakai kabel tis, diikat jadi satu. Kan posisikan, baru kita isi air. Kita isi air di sini. Chiller kita ngisi heating bednya sekalian. Oke, ini kan proses pendinginnya lumayan lama. Jadi nunggu prepare sampel. Pura-puranya kita menunggu prepare sampel karena kita nunggu penginstalan evaporating flash sama receiving flash. Kita nyalakan dulu biar suhunya ketika ini sudah selesai penginstal, suhunya sudah sesuai yang kita harapkan.
Oke, kita tekan on. Oke, langsung kita set aja. Misalnya kita di set di suhu antara 5 sampai 10. Nah, dia kedip ini berarti dia menurunkan suhunya. Oke, sekarang kita install vacuum pump. Ini dapat selangnya, dia lebih tebal ya. Jadi ini ada dua, ini inlet, ini outlet. Dua-duanya kita buka. Nah, ini lihat arahnya ini aja. Ini arahnya adalah arah vakumnya, arah anginnya. Ya, jadi kita masukin sini untuk vakum yang di sana. Oke. Kalau ada vakum regulator, taruhnya di sini. Oke, dari vakum regulator dulu, baru ini ke vakum regulator. Sama kita pakai yang ini, kemudian kita copot ininya. Kemudian sama tadi masukin sini, cuma ini agak lebih keras, jadi mungkin ditekannya agak kuat. Oke. Karena ini angin teman-teman, jadi mungkin akan lebih baik misalnya diperkuat lagi dengan kabel tis. Baru kita install di sebelah sini. Ini dilemesin dulu biar nggak banting. Oke. Oke, selesai. Kita running test. Powernya. Oke, powernya ada di sini. Jadi ini ada powernya aja, udah jalan. Oke, kita lanjutkan penginstalan glassware. Pertama kita install receiving flashnya. Receiving flashnya pakai jepit yang ini. Ini ada dua itu ya, besar sama kecil. Yang besar ini buat yang sini, yang kecil buat di sini. Oke, untuk mengingatkan sebelum menginstal glassware wajib dikasih grease. Kasih grease ya, biar ketika dipakai lama dia nggak stuck, ketika dicopot bisa gampang nyopotnya.
Oke, kita kasih grease ini. Oke, kalau sudah kita kasih grease, kita masukin pelan-pelan. Tahan, baru kita kunci. Yang kecil depan, ini belakang. Oke, tekan aja. Biasanya pembukaannya pun gampang, jadi tinggal tahan sini, kemudian ditarik. Oke, tarik. Kalau ini keras, teman-teman bisa dorong pakai ini, dorong sambil ditahan ya. Oke, ketika udah ada klek dikit, klek, nah berarti udah lepas kuncinya, udah nggak kunci lagi. Oke, terus dibalikin lagi. Jadi bukan diketok-ketok gitu. Sekarang kita ke receiving flash. Sekali lagi sebelumnya diingetin, tolong dikasih grease. Kasih grease bagian sininya aja, bukan bagian itunya ya. Kasih grease sininya. Oke, kita siapin dulu kuncinya. Kita lihat, oke. Seperti ini teman-teman ya. Yang ini bagian atas, bawahnya ini. Oke, kita ambil receiving flashnya. Kita ambil receiving flashnya, dan kita tekan sini. Terus kita kunci, kita turunin. Oke, turunin sampai berhenti. Kita mau install blocking plug. Sekali lagi hati-hati karena ini mengecil. Jadi pastikan kasih grease dulu ininya pertama, karena kita mau masukin selang sini, kemudian sini biar nggak mati juga. Oke, sampai sini ya teman-teman, karena ini untuk masukin selang, jadi ini kasih grease juga. Oke, ini selangnya kita masukin sini. Oke, yang terakhir adalah refilling pipe kecil ini. Tarik sampai seperti ini. Oke, terus kita masukin sini. Oke, saya ada etanol absolut. Kita coba jadikan sampel. Etanol absolut. Oke teman-teman, sekarang penginstalan sudah selesai. Kita mau coba running. Kita power on-nya di sebelah sini kan? Ya, tinggal cetekin aja di sini. Oke, akan kedip-kedip sebentar, kemudian ngejust. Sini ada beberapa tombol. Begini, yang pasti pertama buat lift, buat ngangkat turun dari sini. Ini buat nurunin, ya. Oke, ini buat naikin. Oke, stop. Nah, kemudian ini ada tombol pengaturan RPM, kemudian temperatur, ini timer, kemudian ini interval. Oke, kita ke RPM dulu, kita pencet.
baru kita set kecepatan yang kita butuhkan. Misalnya kira-kira 50 rpm. Oke, kemudian kita set, karena kita mau coba etanol, kita set di temperatur sekitar 60. Oke, 60. Timernya tidak usah dulu karena kita nggak tahu waktu yang dibutuhkan untuk ngabisin ini. Oke, kemudian ini interval. Interval itu perubahan setiap beberapa detik. Misalnya, nah, misalnya per 1 menit. Per 1 menit dia akan balik arah. Jadi ini bisa 2 arah. Kalau di 0-0in dia akan 1 arah. 1 arah putaran jarum jam. Tapi kalau ini kita nyalakan, nanti setiap 1 menit dia akan ganti ke kanan, 1 menit selesai ganti ke kiri. Jadi dengan ini sampel akan lebih merata. Oke, kalau sudah semua baru kita pencet tengahnya, itu artinya ready to run. Kita udah set RPM, temperatur, interval, tinggal pencet tengahnya, it's mean artinya sudah ready to run. Nah, dia mulai muter. Oke, tapi masih kosong. Gimana masih kosong ngisi sampelnya? Kita nyalain vakum pumpnya, ya. Vakumnya nyala. Ngisi sampel atau refilling tidak harus buka evaporating flash. Oke. Ini posisinya kebuka teman-teman. Oke, kita tutup dulu. Biar vakum. Nah, kalau vakumnya udah berubah suara dari kenceng kemudian pelan-pelan, berarti sudah mulai vakum. Kita udah bisa narik sampel. Caranya gimana? Kita celupin aja ke sini, kemudian kita buka. Kalau di situ, ya. Oke, dia akan mengisi dari sini, ya. Oke, kalau sudah selesai kita tutup lagi. Ini bisa kita turunkan. Oke. Proses pemanasan, kemudian ini proses putaran. Nah, udah mulai netes teman-teman ya. Di 36 derajat dia udah mulai netes. Oke teman-teman, misalnya kapan proses destilasi atau ekstraksi selesai? Kalau kapan itu dinyatakan selesai ketika udah nggak netes lagi. Jadi udah nggak ada tetesan lagi, berarti proses destilasi atau ekstraksi selesai. Terus langkahnya seperti apa untuk mematikan alat ini atau mengambil sampelnya? Pertama yang harus kita lakukan adalah
kita menghentikan pengoperasian, kita stop di sini ya. Nah, kita stop, kemudian kita angkat liftnya. Oke, setelah kita angkat liftnya, kita kempeskan. Oke, jadi kita kempeskan. Nah, ini berarti mengurangi menghilangkan tekanan yang di sini, udah aman. Oke, terus yang dimatikan yang mana dulu? Bebas, kalau udah ini udah aman, dimatikan yang mana dulu? Oke, matikan vakumnya dulu, oke. Dimatikan chillernya, oke. Dimatikan ininya, oke. Tinggal ngelepasnya. Seperti tadi sudah sampaikan, untuk ngelepasnya gampang aja. Misalnya ini ditahan sini pakai sarung tangan, kemudian ini kita kendorin, ya. Kita kendorin, oke. Nah, kita kendor, kita pencet, kita taruh, baru kita lepas. Ini proses destilasinya etanol, jadi etanol murni nih. Oke, bisa kita tuang atau bisa dipakai lagi. Oke teman-teman, kalau di lab Anda atau di lab kita, lebih baik sebenarnya ini dipasang atau dibiarkan seperti ini. Kita sarankan setelah ini dicuci bersih, dikeringkan, dipasang lagi teman-teman. Fungsinya untuk menjaga di dalamnya ini konektornya nggak kemasukan debu. Ya, ini juga dipasang lagi setelah dicucikan, setelah dicuci bersih ya. Dipasang lagi aja. Jadi ini dengan begini receiving flash sama boiling flash yang sudah kita cuci, dia akan bersih ya. Demikian juga rotary evaporatornya aman, nggak kena debu. Syukur-syukur nggak kena kecoa masuk. Misalnya ada, siapa tahu ada kecoa masuk sini, udah berantakan. Jadi binatang apapun kecil pun bisa jadi masalah. Apalagi misalnya untuk ekstraksi obat atau jamu, itu nanti kan bisa jadi terkontaminasi. Jadi lebih baik ditutup rapat. Jadi ada dua fungsi rotary evaporator ini teman-teman. Jadi kalau misalnya untuk destilasi disarankan untuk tidak menggunakan vakum pump. Jadi misalnya ini tadi etanol, kita tahu etanol titik didihnya berapa. Kemudian etanol itu ternyata masih bercampur air, campur minyak dan sebagainya. Kemudian kita murnikan etanol aja, itu nggak usah pakai vakum pump, kita set di temperatur misalnya 60. Jadi dia murni yang menguap ini 60. Jadi nanti hasilnya dia adalah etanol murni. Itu kalau destilasi. Kalau ekstraksi hasilnya di situ. Jadi di sini ya sampah, ya. Jadi misalnya ininya sampah kalau ekstraksi. Hasilnya di situ. Tapi misalnya sampah ini tadi misalnya alkohol atau sebagainya mau dimurnikan lagi, tinggal dipindahin situ, kemudian didestilasi.